Eh, Nah, kenapa jumlah pendaftar sangat penting? Tentunya pasti ya, dengan banyaknya pendaftar, kita akan secara keuangan kita akan lebih mudah mengatur program-program ya. RHB sekolah akan bertambah, kita akan punya banyak leluasa dalam membuat program yang unggul. Terus otomatis kualitas sekolah akan meningkat. Ketika kualitas sekolah meningkat, maka akan ada testimoni yang bagus dari orang tua. Ya. Testimoni inilah mouth to mouth ya, mulut ke mulut ini yang sebenarnya yang paling closing ya, yang paling kuat mempengaruhi orang untuk daftar itu adalah testimoni. Kenapa? Karena kualitas sebuah bisnis jasa adalah persepsi. Ya. Kita beli sesuatu di sebuah toko, di Tokopedia, misalkan, biasanya kita nyari ini bintang berapa, atau bintang 5 atau enggak ya. Terus penjualannya sudah banyak atau sedikit. Ya, itu terasa penting. Kita agak khawatir ketika beli, kan belum ada penjualan di situ, ya kan. Jadi agak khawatir. Begitupun sekolah, orang akan bertanya, akan mendengarkan orang yang testimoni. Ya. Kalau sekolah kita sudah berjalan, maka testimoni dari yang ada ini akan mempengaruhi calon pendaftar. Ya. Kalau belum, nah ini yang belum dapat testimoni sebenarnya netral ya. Artinya ada plus minusnya. Minusnya tidak ada testimoni, tapi minusnya nggak ada testimoni negatif gitu. Karena kita baru mulai. Nah, itu juga mengalami kemarin ketika mendirikan jam-jam SIPA itu dari nol ya. Dari baju dari nol, nggak ada testimoni. Paling kita ambil testimoni semacam dukungan dari wakil bupati, misalkan dari orang-orang yang kita kenal ya. Ketika testimoni bagus, maka brand akan meningkat, maka pendaftar akan semakin banyak terus seperti bola salju ya, terus akan menggelinding seperti itu. Nah, kenapa perlu digital marketing? Ya, nah ini ada beberapa alasan ya. Pertama, efektivitas. Ya. Dengan digital marketing kita lebih cepat menjangkau target market. Ya. Prosesnya lebih cepat. Kita buat konten langsung saat ini juga bisa kita menjangkau market kita. Ya, jangkauan lebih luas dan spesifik. Karena dengan digital marketing kita bisa menyasar target sesuai dengan spesifikasi kriteria yang kita inginkan. Misalnya apakah laki-laki atau perempuan, usianya berapa, ya, profesinya apa, penghasilannya berapa, lokasinya di mana, itu bisa kita sasar dengan sehingga iklan kita lebih efektif ya. Sehingga akhirnya ada efisiensi, biaya akan lebih rendah. Kenapa? Karena iklan kita menjangkau orang yang tepat. Walaupun belum tentu ketika kita memanfaatkan digital marketing, ketika kita ngiklan, maka kita akan sukses ya. Belum tentu, tergantung bagaimana kita beriklannya, bagaimana kita membuat konten dan bagaimana kita memasarkannya ke orang yang tepat. Jadi belum tentu juga, tetapi sudah lebih mendekati lah ke arah situ. Terus menghemat waktu juga ya, kita nggak perlu akomodasi ya, nggak perlu transportasi untuk bisa memasarkan produk kita. Dan yang kami alami saat ini memang ini salah satu, bukan satu mungkin yang paling dominan memberikan pendaftar itu dari digital marketing. Branding, dengan kita menggunakan digital marketing, gengsi sekolah akan naik. Orang akan melihat kita ini sekolah modern ya, sekolah modern, sekolah yang maju gitu ya. Apalagi kalau nanti form pendaftarannya juga kita pakai aplikasi, pembayarannya pakai payment gateway misalnya ya. Itu orang akan menambah trust-nya. Oh, ini yang di sini orang-orang yang paham gitu ya. Nah, terus database. Ini keunggulannya. Salah satu keunggulan yang sangat-sangat penting ya adalah kita bisa mengumpulkan database calon pendaftar. Ya, ini dengan ketika misalnya biasanya kita tidak memunculkan biaya di awal ya. Di website nggak kita munculkan, tapi di situ kalau ada link untuk biaya ketika pendaftar meminta biaya, mereka harus mengisi nomor HP atau email gitu. Tujuannya apa? Biar mereka menjadi lead kita, biar mereka menjadi prospek kita, nanti kita bisa follow up sewaktu-waktu. Jadi terus kita terhubung dengan orang tersebut karena orang tersebut sudah masuk ke zona yang sudah masuk ke realnya gitu, akan menuju closing gitu. Jadi pentingnya itu. Jadi database bisa dari mana saja kita bisa dapatkan ya. Terus customer satisfaction, memberikan kepuasan pendaftar. Dengan digital marketing orang akan lebih mudah
Kalau sekolahnya boarding, orang Aceh bisa daftar saat ini juga, detik ini juga. Ya. Tesnya mungkin bisa online juga, kelulusannya online, semuanya online, sehingga tidak perlu datang ke tempat, tidak perlu onsite. Jadi seperti itu. Jadi akan memudahkan semuanya, termasuk pembayaran segala macam dengan digital marketing ini akan lebih mudah ya. Apakah sekolah adalah sebuah bisnis? Nah, sekolah biasanya disebut sebagai sosiobisnis, setengah bisnis, setengah sosial. Ya, karena ada sisi sosialnya, sekolah itu kan nggak boleh untung ya. Kalaupun untung itu untuk mengembangkan sekolah itu. Beda sama bisnis, ya. Bebas-bebas saja. Jadi, tapi karena sosiobisnis maka prinsip-prinsip dalam bisnis ini bisa kita adaptasi ke dalam ruang lingkup sekolah termasuk bab marketing. Jadi sebenarnya nggak beda jauh. Saya juga banyak bergaul dengan teman-teman marketing ya, orang-orang bisnis ya, mereka menghadapi perusahaan dan saya coba adaptasi untuk ke sekolah bagaimana itu. Nah, tentunya ada perbedaan ya, jualan produk, jualan jasa, jasanya juga sekolah ini agak beda. Memang ada beberapa yang tapi secara umum sama ya. Apa beda marketing sekolah dengan marketing produk fisik ya? Nah, ini apa? Bentar ya. Ya, pertama ini di kiri harusnya ada muncul ini apa produk fisik ya. Di kanan ini adalah produk jasa apa sekolah, produk sekolah. Sekolah, pemasaran sekolah. Yang pertama kalau di jual produk prosesnya cepat, bisa cepat ya. Misalnya bisa cepat. Jadi orang tahu sekarang, beli sekarang juga. Kalau pendidikan kita jual sekolah nggak bisa ya. Sekarang mereka tahu belum tentu. Sekarang sangat sedikit yang langsung closing saat ini karena prosesnya panjang. Ya, malah kadang ada yang 1 tahun, 2 tahun baru mau kelas 4 tahu, kelas 5 tahu sekolah kita ya 1 tahun, 2 tahun baru daftar. Jadi ada yang sampai bertahun-tahun seperti itu ya. Makanya ada perbedaan. Produk bisa dicoba. Ya, kalau produk kita sekolah kan nggak bisa. Sekali daftar ke sekolah itu ya sudah, gitu mereka apa ya dinikmati saja apa adanya. Sehingga mereka akan hati-hati sekali. Gitu. Kalau orang produk apalagi murah, orang bisa coba-coba beli aja gitu kan. Kalau sekolah mereka akan sangat detail. Segmennya luas. Ya. Kita jualan produk, donat, misalkan parfum, apa itu segmennya bisa siapa aja ya, sangat luas. Kalau sekolah segmented sekali ya, sangat segmented. Kita memasarkan SMP, maka audiens kita adalah siswa kelas 6 SMP, SMA kelas 6 SD ya atau kelas 5 SD. Ya, usianya segitu, terus mungkin kalau ada yang gender ya, putri putra juga lebih sedikit lagi ya seperti itu. Jadi lebih lebih spesifik ya, sekolah itu nggak bisa dijual. Makanya nanti juga mungkin Pak Samir akan menjelaskan apakah Google ataupun FB misalkan kalau kita ingin memasarkan sebuah sekolah ya. Selanjutnya beli putus ya. Jadi kalau produk ya sudah beli selesai gitu kan. Kecuali mungkin beberapa produk ada yang ada maintenance-nya, tapi rata-rata seperti itu. Kalau sekolah hubungan terus berlanjut ya. Ketika mereka closing daftar sekolah, maka kita sedang memulai sebuah hubungan dengan calon customer gitu. Lama gitu ya. Jadi mungkin 3 tahun kalau SMP SMA ya, 6 tahun kalau SD. Selama itu pula kita harus bisa memuaskan customer kita ya. Jadi selama itu terjadi jual belinya akan lama. Terus langsung dirasakan kualitasnya, orang dapat beli produk mencicipi langsung. Kalau sekolah nggak langsung, mungkin baru bisa dirasakan testimoninya 2 tahun atau 3 tahun atau mungkin setelah lulus ya. Saya pengalaman dulu ada anak yang di sekolah kita biasa saja, makan mungkin cenderung low gitu ya, tidak top ya mereka. Tapi ternyata ketika lulus ternyata mereka sekarang bersinar di perguruan tinggi, ada yang jadi ketua BEM, ada yang dapat beasiswa, ada yang ketua perhimpunan pelajar di Jerman dan sebagainya. Padahal mereka dulu di sini biasa saja. Jadi artinya apa? Hasil pendidikannya itu dirasakan jangka panjang ya.
Nah, jalan panjang yang ditempuh calon pendaftar tuh seperti ini ya. Ya, bentar ya, saya ganti slide aja ya. Eh, ya, pertama mereka mendapatkan info ya, mungkin dari iklan ya, dari WA, misalkan ada nyasar WA atau di grup, ya. Atau dari teman. Yang kedua setelah itu mereka akan cek IG ya, lihat-lihat tuh sekolahnya seperti apa, kurikulumnya bagaimana, ya itu. Mereka lihat foto-fotonya segala macam. Terus selanjutnya terus berapa menit perjalanan, terus jalannya bagaimana, ya ini mereka akan cek. Nah, saya biasanya menaruh foto-foto di Google Map ini ya, karena pengalaman juga apa ya ini setiap yang survei itu pasti cek Google Map. Nah, dan ketika foto-foto soal kita muncul di situ, mereka akan terpengaruh gitu. Jadi ya penting kita mengelola foto-foto di Google Map ini gitu. Penting. Terus cek biaya ya. Setelah tahu oke lokasinya, mereka cek biayanya masuk nggak ya. Nah, biaya ini mahal nggak mahal sebenarnya relatif ya. Asal worth it, mereka mau gitu kok. Pasarnya ada. Mau yang murah mahal mah ada. Saya di jam-jam SIPA itu biayanya lumayan ya. Itu bulanannya 5.500.000. Tapi alhamdulillah ya. Ya kita bisa ya memasarkan itu, dan memang ada target pasarnya gitu ya. Pas awal dulu berdiri 2017 itu bangunannya belum selesai ya. Jadi itu tower 31 lantai ya, 34 lantai itu apa masih rangka gitu ya. Orang yang survei juga dari jauh aja tinggal cukup ditunjukin tuh sekolahnya di situ ya. Cuman ya di situ kita memaksimalkan apa yang kita punya. Kita jual foto ya, show unit ya, kita jual itunya mimpi. Kita jual mimpi, dan alhamdulillah tahun pertama aja udah closing tuh sekitar 41 ya pendaftar itu ya. Dan itu ya ya pengalaman pertama saya menjual sekolah mahal gitu ya itu. Itu jadi biaya itu tergantung ya. Asal sesuai mereka puas dengan apa yang kita berikan, mereka berani. Terus chat CSO. Setelah itu mereka nanya-nanya tuh ke CSO, nanya-nanya macam-macam tuh ya, nanya-nanya tentang ya program sekolah, tentang siapa ini pemiliknya ya, terus juga nanti kalau boarding ya, misalkan nanti jemputannya bagaimana dan sebagainya. Jadi chat CSO kan akan nanya-nanya. Terus mereka juga akan mencari pembanding. Jadi tidak otomatis mereka ke kita nggak nyari itu, sekarang tuh pasti nyari. Mereka akan googling, nyari sekolah-sekolah, banding-bandingin sama yang lain ya. Terus setelah oke, orang tuanya kondisiin anak. Ya, belum tentu anaknya setuju. Jadi anaknya dikondisiin supaya mau gitu kan. Ya, pengalaman ada orang tuanya mau, anaknya nggak mau ya. Ada yang sebaliknya, anaknya mau, orang tuanya nggak mau. Jadi dua-duanya harus closing. Kalau sekolah itu nggak bisa salah satu, tapi dua-duanya ya. Terus survei. Nah setelah itu survei. Ya. Orang tua anak survei ke lokasi sekolah kita ya. Nah di sini penting ya. Kenapa? Karena disinilah akan menentukan mereka closing atau tidak. Ya, sebagian besar ya, walaupun ada juga yang setelahnya. Maka sangat penting kita bisa menyambut mereka dengan ramah dan memberikan kesan. Ya. Memberikan kesan. Saya pernah ke sebuah sekolah, lalu ketika saya lewat di situ, anak-anak di situ berhenti, mereka tidak tidak berani itu ya jalan di depan saya gitu. Jadi mereka menunggu sampai saya lewat, itu bagi saya berkesan tuh. Dan
sehingga ada niatan muncul ingin menyekolahkan anak di situ, gitu ya. Misalnya, ya, ketika ada tamu, anak salam, menyambut dengan ramah, ya, itu juga akan menentukan. Ya. Oke, kita misalnya fisik sekolah kita apa ya, tidak terlalu bagus, tidak masalah, gitu ya. Tapi pelayanan kita top, gitu ya. Itu yang penting, ya. Nah, selanjutnya Mbak, closing. Biasanya seperti ini ya, kurang lebih alurnya panjang. Jadi butuh kesabaran kita, butuh apa ya, ya follow up dari kita untuk walaupun juga kita jangan ngejar-ngejar banget ya. Karena pengalaman saya juga kalau kita terlalu ngejar itu kesannya kita sekolah nggak laku gitu. Jadi malah menimbulkan keraguan dari pendaftar itu, wah jangan-jangan nih sekolah nggak laku gitu. Sehingga ngejar-ngejar terus. Jadi coba pakai strategi jaim ya. Jadi jaga image. Seakan-akan kita ini penuh, mohon maaf sudah tertutup, tapi kalau mau nanti masuk cadangan. Kalau ada yang mundur kita akan prioritaskan. Misalkan seperti itu. Ya. Tapi juga jangan bohong ya. Tapi diatur aja bahasanya supaya kita tidak berbohong, tapi juga bisa menimbulkan scarcity ya. Ini contoh ya. Ini contoh Salsabila ya. Ada 115 pendaftar, masing-masing itu yang baru selesai sampai akhir 30 ya. Sisanya itu ada yang belum ngisi dokumen, ada yang belum menentukan jadwal ujian, belum ngisi biodata ya, dan juga belum bayar itu kan ada. Jadi masing-masing punya punya tidak sama gitu ya intinya. Dan tidak semua akan closing, ini pasti ya. Ini tidak semua akan closing. Mungkin kita ambil 50%-nya saja lah. Ya 115 mungkin nanti akan beneran jadi itu setengahnya misalkan ya. Ada 62 misalnya gitu. Atau ada 60 misalkan atau 55. Makanya kita perlu terus membesarkan jumlah pendaftar ya karena tidak akan 100%. Seperti piramid gitu ya. Ya, maka mulailah sedini mungkin mengenalkan sekolah kita. Target market sekolah minimal 2 level. Jadi kalau kita memasarkan SMP, sasaran kita kelas 6, kelas 5 gitu. Banyak yang survei ke sekolah saya kelas 5 itu. Tahun kemarin kelas 5, sekarang udah daftar gitu ya. Gitu. Jadi mereka lebih dini lebih bagus gitu. Jadi tidak hanya menarget sekarang, kita harus berpikir jauh ke depan dan jangan mau instan gitu. Sekarang daftar sekarang kita nggak apa-apa, kita menanam untuk tahun depan. Ya, kalau perlu dibuka program inden. Pak, kelas 5 kalau daftar sekarang misalkan nanti biaya tahun ini ya. Jadi nggak akan ikut kenaikan tahun depan. Kalau mau sekarang kami masukkan di program inden dan akan jadi prioritas. Gitu. Itu orang tua biasanya mau ya kalau memang udah positif ya. Kemasan sekolah terjadi sepanjang waktu dengan atau tanpa desainnya. Nah ini ya bedanya kita, karena sekolah itu ya semuanya berbicara ya, semuanya itu akan mempengaruhi persepsi orang dari mulai tampilan fisik sekolah kita ya, apakah bersih, rapi, ya tertata dengan baik, guru-gurunya juga apakah mereka ramah ya, mereka juga profesional, muridnya itu akan menentukan. Mereka lewat aja depan sekolah itu akan menentukan mereka akan closing atau tidak. Jadi ini proses yang terjadi sepanjang waktu sebenarnya. Dan PPDB adalah tahap akhirnya. Ketika mereka mengisi form pendaftaran itu hanya tahap akhir saja. Jadi sebenarnya pekerjaan paling berat itu adalah menjaga kualitas sekolah atau meningkatkan. Makanya ya kalau di kami meningkatkan kualitas sekolah itu adalah marketing sesungguhnya. Karena ketika kualitas produk kita bagus, tanpa di pasar pun orang akan tanpa dipasarkan orang akan datang sendiri ya. Dalam bukan akan berebut gitu. Jadi kualitas itu nomor satu. Maka proses marketing adalah proses membesarkan sekolah itu sendiri. Nah ini jadi filosofinya seperti itu. Konsepnya nggak bisa dipisahin gitu. Kita mendagangkan sekolah dibagus-bagusin ya, di website bagus, fotonya bagus, diambil foto pas lihat orang, oh ternyata nggak sebagus itu ya, itu orang kecewa ya. Jadi walaupun ya bisa saja gitu ya sambil berjalan, cuman lebih kuat itu pengaruhnya ketika kita memang benar-benar punya kualitas. Jadi kalau orang digital marketing itu winning product
ya produk yang winning itu segala-galanya. Kalau udah winning produknya, masarin gimana juga akan laku gitu ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya coba untuk memberikan sebuah frame berpikir bagi kita pelaku sekolah ya, terkait dengan bagaimana sih mengelola sekolah kita sehingga sekolah kita ini bisa mendatangkan pendaftar yang banyak. Saya pakai ini, bisnis model kanvas. Ini mudah. Sewaktu-waktu bisa dicoret-coret, ditambahin, dikurangi, dirubah ya dan sebagainya. Mungkin sebagian Bapak Ibu semuanya juga sudah pernah menggunakan ini. Biasanya di bisnis dipakainya ya. Bisa coba pakai di sekolah. Seperti ini bagannya. Jadi ada 9 bagan ya. Ada 9 bagan. Ada value proposition, client, channel, relationship, dari source, activity, partner, cost, revenue. Ini 9 hal yang harus kita pikirkan ya, yang harus kita konsep dalam mengelola sebuah sekolah. Nah, sisi marketing di ujungnya itu adalah yang lingkaran ini nih ya, hijau, kuning, orange, merah. Ini lingkaran ini empat inilah yang kita otak-atik untuk kita bisa menjual sekolah kita ya, memasarkan sekolah kita ya. Sementara yang ungu, biru, biru sama hijau sini ke kiri ini adalah lingkaran bisnis proses di internal sekolah kita ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan sekolah kita, kualitasnya seperti apa ya. Sementara yang ke kanan memasarkannya. Bagaimana kita berhubungan dengan klien, dengan konsumen, dengan target market. Yang ke kiri bagaimana kita bekerja di dalam begitu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Semuanya akan berpengaruh ya. Baru di bawahnya adalah cost dan revenue-nya. Jadi ini frame berpikirnya seperti ini ya. Kita mulai dari mana sih? Nah, ini bisa dibuat seperti ini. Bapak Ibu di print misalkan ya, dicoret-coret, diisi itu, di brainstormingkan di sekolah dan sebagainya. Jadi disebutnya key result, key artinya yang kunci, enggak semua juga harus dicantumkan, tapi yang intinya saja. Nah, kita mulai dari tengah ya, value proposition, yaitu apa sih keunggulan sekolah kita. Ini yang penting ya. Kita sudah punya identitas enggak sekolah kita ini? Sudah punya keunggulan belum ya? Kalau udah, keunggulannya apa? Ya, apa keunggulan sekolah kita? Dan unik belum tentu unggul, walaupun unik juga cukup membantu kita. Ya. Sekolah kita unik, ya bentuk sekolahnya unik, misalkan bangunannya unik ya, terus bajunya unik misalkan, ataupun ada hal yang lainnya. Tetapi kebermanfaatannya sebenarnya nggak terlalu, ya cukup ini, pas cukup untuk marketing sih, cuman kalau ingin benar-benar adalah memang benar-benar keunikan itu adalah menjadi sebuah kebermanfaatan bagi konsumen, unik dan bermanfaat ya. Gitu. Jadi tidak sekedar unik, tapi juga bisa menyelesaikan masalah orang tua. Orang tua punya masalah apa yang ingin mereka selesaikan dengan anaknya dengan mencari sekolah itu, ya maka apa itu harus ketemu dengan sekolah kita yang apa dengan keunggulan sekolah kita. Jadi mempertemukan antara masalah orang tua dengan solusi, dan solusinya dari orang tua. Ada di kita ya. Sekolah anti bully, apa bebas bully misalkan. Karena orang tua khawatir anaknya dibully. Lalu kita membuat value proposition itu. Di kita ini walaupun nggak dijamin, tapi semuanya kita punya program yang sudah teruji misalkan untuk bebas dari situ. Itu bisa menjadi apa ya, keunikan sekolah kita ya. Atau misalnya pembelajaran bahasanya ya sehari-hari dan sebagainya. Jadi kalau bisa ya berbeda dengan sekolah yang lain ya, dan tidak bisa semuanya. Jadi keunggulan itu cukup satu atau dua saja gitu. Karena nggak ada sekolah yang unggul di semua bidang. Saya belum menemukan ya. Akademiknya bagus, tahfiznya bagus, misalkan bahasanya juga bagus, leadershipnya bagus, nggak ada gitu. Sampai sejauh ini saya belum menemukan itu. Ya karena bagaimanapun waktunya sama semua sekolah itu. Ya walaupun boarding ya juga sama ya. Jadi pada akhirnya nanti akan ada satu dua hal saja yang akan unggul dan kita harus memilih itu. Gitu. Mau apa? Disesuaikan dengan target market yang ingin kita capai. Selanjutnya contoh ya. Contoh ini sekolah Salsabila.
sekolah berbasis minat menyiapkan calon dokter. Dan ini baru dimulai ya, siswanya belum datang, saya udah ditelepon Republika ya. Dan mereka kena iklan, nelpon dan akhirnya dimuat di Republika. Karena bagi mereka ini unik dan belum menemukan. Ya. Ini contoh ya. Dan ini juga ya rata-rata seperti itu, yang datang, yang survei, yang nanya-nanya juga, mereka melihat keunikan ini. Dan proses untuk menemukan tagline ini adalah juga panjang ya. Ada sekitar 8 bulan gitu ya. Kita sampai menemukan ini, artinya menemukan titik ininya apa yang bisa meledaknya itu sekitar itulah gitu ya. Jadi awalnya dulu kita sekolah berbasis minat saja gitu kan. Minat, dan sekarang diolah terus, konsepnya dimatangkan, nah, akhirnya kita berani untuk memberikan ini. Ya walaupun bukan berarti mereka lulus dari sekolah kita jadi dokter, tapi anak kita cukup kompetitif untuk masuk di fakultas kedokteran, di PTN, dan juga ke luar negeri. Ini contoh lah. Artinya pasarnya kan lebih sedikit, orang yang masuk memang lebih kecil, tapi lebih hot gitu ya. Kecil kita nggak ada saingan di situ, daripada pasarnya besar, saingannya banyak gitu. Seperti itu ya. Ini di sisi marketing ya, saya bicarain kalau di sisi konten, kurikulum segini beda lagi. Jadi ini saya bicara sisi, jadi ada pemunculan ya, tema ini ada sisi marketing juga ya yang kita angkat. Ya walaupun apa bukan hanya sisi marketing, sisi lain pun program memang kita sangat cocok sekali dengan tema ini gitu ya. Kalau berbasis minat. Ini contoh yang Zam-Zam ya. Misalkan membranding sekolah yang bisa menyiapkan anaknya ke luar negeri ya. Nah, ini contoh lah. Ini SD juga yang kami kelola, Sekolah Dasar Al-Bayan, Sekolah Dasar Quran pertama di Subang. Jadi SD Quran yang pembelajaran Qurannya berbeda dan juga sebagai karakter school. Jadi pembelajaran Quran dan karakter yang dominan di sekolah itu. Jadi dua saja, Quran dan karakter. Marketing sehebat apapun tidak ada artinya jika sekolah tidak memiliki nilai keunggulan, karena sekolah bukan rest area ya. Yang maksudnya kalau kita jualan di rest area, sebenarnya konsumen nggak perlu puas ya, karena mereka akan sekali, kemungkinan nggak akan balik lagi gitu ya. Karena kan yang berhenti di rest area biasanya yang study tour, yang apa gitu. Jadi kemungkinan balik lagi-nya kecil gitu ya. Jadi orang kalaupun balik mungkin udah sekian tahun udah lupa lagi. Dan sekolah ini nggak bisa, jadi seperti itu. Jadi kita harus enak makanannya gitu ya. Maka sekolah kita harus memiliki keunggulan. Tidak bisa kita hanya iklan bagus ya, tapi sekolahnya nggak bagus. Ya. Harus dua-duanya berjalan. Oke. Contoh ya tadi keunikan menyiapkan calon dokter menggunakan kurikulum akselerasi misalnya ya. 2 tahun lulus misalkan. Pengajarannya menyenangkan, terus misalkan kelasnya kecil, ya satu anak berbanding satu guru berbanding 10 misalkan. Program tahfiz mungkin, ada ekskul bisa juga kita ini kan, ekskul robotik ini salah satu SD kita juga. Ekskul ini banyak menarik minat ya, ekskul robotik bagi anak-anak kecil tuh menarik. Biaya pendidikan yang terjangkau, itu juga bisa value profession ya. Fasilitas lengkap dan modern misalnya, kalau ada yang punya, yaitu bisa kan ya, bisa dipasarkan ya. Bisa ada jemputan, misalkan kalau sekolahnya full day, terus juga ya, jarak tempatnya agak berjauhan misalnya juga sebagai fasilitas dari sekolah, itu bisa. Jadi kita lihat saja apa yang menjadi keunikan sekolah kita dan bermanfaat gitu. Yang kedua adalah target market. Target market inilah yang sangat penting ya. Kita perhatikan ya, target market itu siapa. Kan nggak mungkin semua orang ya. Pasti ada kriteria yang bisa memenuhi target market kita. Nah, kita harus definisikan. Kalau keunggulan kita itu, kalau misalkan value proposition kita itu sekolah calon dokter, maka target marketnya itu ya mungkin salah satunya adalah orang-orang kesehatan, orang-orang yang terjun di dunia kesehatan, baik dokter, perawat, ya atau kerja di rumah sakit, yang punya klinik dan sebagainya. Jadi peluang closing mereka tinggi, gitu. Walaupun banyak juga yang umum yang lainnya. Tapi
target intinya adalah ke situ. Terus usianya juga berapa, ya. Anak berapa biasanya orang menyekolahkan ini seperti ini ya. Siapa target kita? Nah kalau sekolah itu kan orang tua dan anak, jadi nggak bisa salah satu. Orang tua profesinya apa? Orang tuanya apa profesinya? Ya, kayak tadi kedokteran bisa jadi target utamanya adalah dokter. Penghasilannya juga kita harus target kan, yang kira-kira sanggup untuk membiayai bayaran sekolah di tempat kita. Ya. Kalau misalkan SPP-nya 5 juta, ya minimal gaji orang tuanya 25 juta gitu ya, 30 juta misalkan gitu. Jadi enggak, kalaupun kita dapat lead banyak ke iklan, tapi misalnya targetnya nggak masuk, ya percuma juga ya. Kita akan menghabiskan biaya saja. Jadi harus benar-benar kita menyasar pasar yang tepat. Berapa usia orang tua dan anak misalkan. Biasanya kan sekarang nih kalau usia SMP itu ya, SMP itu sekarang orang tua yang punya anak pertama atau kedua yang masuk ke pesantren misalkan ataupun ke boarding. Biasanya seperti itu saya lihat itu ya. Kalau ngiklan biasanya 34 ke atas. Yang disasar itu 34 tahun. Kalau untuk SMP ya, SMP SMA. Kalau untuk SD ya lebih rendah lagi, minus 6 tahun ya. Jadi seperti itu. Biasanya kita ini juga bisa menggambarkan ya seperti apa kemampuan target. Misalkan minatnya mobil-mobil mewah, maka bisa dipastikan ya penghasilannya berapa gitu ya. Menyukai ceramah-ceramah UAS misalkan, bisa dipastikan pemikirannya seperti apa gitu. Bisa minat beli dan sebagainya, itu bisa menggambarkan kita. Ya, jadi target market ini harus sesuai dengan value produsen. Contoh kalau misalkan kalau yang saya bilang orang tua muda berusia 40 tahun memiliki anak kedua berusia 13 anaknya ya. Dari Jabodetabek, berprofesi dokter, menyukai kesehatan, olahraga, ceramah. Misalnya seperti ini nih contoh. Ini kita harus definisikan ya. Yang ketiga customer relationship. Apa program yang menarik untuk mengkomunikasikan keunggulan kita kepada customer? Apa sih kontennya ya? Kita untuk bisa berkomunikasi dengan konsumen itu kontennya apa? Yang pertama pasti ya adalah etalase sekolah kita ya di media, di website. Jadi mereka akan melihat siapa yang punyanya, terus foto-foto kegiatannya, siapa guru-gurunya, testimoninya. Jadi itu otomatis wajib ya kita memiliki itu. Kita pasang di IG kita, di reel gitu kan, di short video di YouTube misalkan. Itu orang akan melihat seperti apa dan keseharian kita. Menggunakan strategi scarcity, ketakutan dan keterbatasan. Ya. Ini beberapa kali ini banyak berhasil ya, menggunakan strategi scarcity. Jadi kuota gitu. Begitu kelas terpenuhi, maka kami akan tutup. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi scarcity. Program beasiswa bisa juga kita membuat program beasiswa prestasi bisa ya. Ini juga menarik ya. Karena apa? Karena kita juga butuh mengupgrade kualitas pendidikan kita secara instan ya. Kita butuh anak-anak yang memang masuknya itu sudah bagus ya, sudah punya hafalan misalkan 10 juz ya kalau yang sekolah Islam. Jadi kita bisa memberikan ini, kita bisa akan mendapat dua benefit ya. Terus proses PPDB yang mudah dan menyenangkan. Jadi kita menjadikan proses PPDB ini sebuah pengalaman yang berlatih. Ini juga penting ya. Ini humas kita itu harus kita latih gitu kan untuk bisa melayani. Bagaimana sih menyapa konsumen, bagaimana berkomunikasi dengan mereka, mengfollow up keluhannya dan sebagainya, itu sangat sangat penting ya. Artinya komunikasi penampilan dari
CSO ini sangat penting. Terus skema cicilan juga. Ini juga menarik ya. Skema cicilan, uang pangkal bisa dicicil 1 tahun misalnya. Kalau diskon-diskon kan di produk barang ya. Kalau sekolah agak gimana gitu ya, ada diskon. Itu agak kurang pas ya. Kalau sekolah biasanya beasiswa apa ya. Tapi juga jangan tiap bulan ada beasiswa ya. Beasiswa tahun baru, beasiswa Imlek, beasiswa apa. Sehingga kelihatan kita mengemisnya ya. Kita adakan kalau kita di sini di selesai dulu kan ya udah full, memang ada jalur program beasiswa, ada kuotanya gitu. Jadi dari awal gitu. Ya. Baik nih, ya saya percepat. Ini waktunya sebentar, jadi intinya saja ya. Mungkin di lain waktu kita lebih detail. Nah ini contoh kuota terbatas, pendaftaran langsung tutup setelah kuota terpenuhi. Nah, yang keempat adalah channel. Ini channel apa alat atau media atau sistem ya, alat media atau sistem untuk menyampaikan promosi kita kepada kita lewat mana sih ya nyampaikannya, bisa medsos ya, Facebook, IG, TikTok dan lain-lain. Nah, ini 3 hal ini yang sekarang ini dominan ya. Facebook ke orang tua, IG, TikTok ke remaja gitu ya, ke anak ya. Google Ads. Nah, ini Google Ads ini sangat powerful dikombinasikan dengan Facebook ya. Ini pengalaman saya dan teman-teman ini cukup bagus itu ya. Kedua hal ini dikombinasikan. Terus SEO ya, WhatsApp Blaster. Jadi kita collect database banyak-banyaknya lalu kita blast dengan WhatsApp. Terus YouTube, roadshow. Nah, ini offline ya, offline ke sekolah-sekolah yang juga memakan biaya. Tapi kalau sekolahnya memang benar-benar pasar utama kita, nggak apa-apa. Terus flyer juga, brosur, semua kita lengkapi ya. Ini buat kalau kami di sini flyer itu untuk disebar keluar. Sedangkan brosur yang lebih lengkap itu untuk yang survei. Sehingga ketika survei dapat informasi lebih lengkap, mereka crossing. Jadi itu kayak semacam lebih versi lengkap flyer. Terus ada event juga, bisa mengadakan event lomba mewarnai misalkan kalau mau sasarannya anak TK ya, lomba mewarnai, lomba apa ya. Itu sistem affiliate. Nah, ini yang sangat juga membantu pemasaran sekolah yang kami ada sistem affiliate ya, menggunakan sistem affiliate. Contohnya seperti ini ya. Jadi sistem marketing yang memberdayakan siapapun ya. Mau orang sekolah, mau bukan sekolah untuk memasarkan produk sekolah kita. Prinsipnya bisa siapa saja ya, seperti calo ya. Jadi hanya men-share link website, landing page, atau form pendaftaran ke calon customer. Jadi tugasnya hanya men-share link saja, link unik masing-masing ya. Dan nanti akan tercatat di sistem. Link itu link kita ya. Contoh ini nih ya. Contoh ini link ya apa? Sistem affiliate yang dipakai oleh Salsabila. Ini seperti ini. Akan mendapatkan link URL. Nah, link inilah yang akan kita pasarkan keluar. Begitu mereka ada customer yang tertarik klik, maka akan tercatat di sistem. Dan ketika mereka bayar daftar, ya kita akan dapat bonus. Jadi misalkan satu pendaftar berapa bonusnya. Ini pemasaran yang sangat murah ya. Karena semua orang bergerak, semua orang juga secara sukarela. Ya. Gitu. Ini contoh nih salah satu hasil saya jadi affiliate seperti ini. Dan saya hanya menggunakan Google saja ini ya, dengan Google seperti ini. Jadi ada dashboardnya ya, ada dashboardnya. Nah, yang kelima adalah key results. Key results sumber daya kunci apa yang kita butuhkan untuk membaguskan, meningkatkan kualitas sebuah sekolah. Pertama tentu kurikulum. Kurikulum kita itu seperti apa? Karena orang beli sekolah ya lihat dulu kan ini apa sih sekolah ini mencetak menyiapkan anak menjadi apa, bisa apa gitu ya. Terus guru, karyawan. Ini pertama. Siswa juga objek sekaligus subjek juga. Fasilitas, database calon customer, itu juga kayak research kita ya. Di database aplikasi PPDB, aplikasi dan sebagainya, konten kreator. Nah, untuk hal marketing kita butuh 3 ya. Konten kreator, pengiklan atau media buyer atau CSO. Konten kreator yang bikin iklan, bikin konten ya, terus juga diiklankan oleh media buyer. Jadi dia nanti pasang iklan atau misalkan secara organik juga bisa, dan CSO, customer service. Disinilah closingnya itu di CSO.
Ya, keenam, key activity ini adalah program kunci untuk mentransformasi riset menjadi keunggulan. Ada kegiatan belajar mengajar, ekstrakurikuler, event pelatihan guru, supervisi, marketing, BPDB juga ya. Ini apa ya? Contohnya lah kegiatan key aktivitas kunci sekolah kita itu apa sih? Dan itu kan menentukan sekolah kita ini bagus atau tidak. Sekolah ini ada pelatihan gurunya enggak sih? Wah, sekali tahun sekali gitu kan, wah bisa dikatakan nih sekolah nggak akan berkembang. Ya. Di tempat kami ya, itu pelatihan 2 minggu sekali gitu ya. Di guru karyawan tuh ada pelatihan. Supervisi, ya juga ada marketing, PDB dan sebagainya. Supervisi juga penting. Key partner, nah ini partner kunci. Maksimalkan partner kunci untuk meningkatkan kualitas sekolah. Siapa sih partner kuncinya? Pertama orang tua. Bagaimanapun orang tua itu ya sama kita posisinya sejajar. Jadi kita bekerja sama untuk bisa mendidik anak mereka. Gitu ya. Jadi orang tua adalah key partner dan bisa kita manfaatkan sebagai testimoni, ya memberikan testimoni, ya. Karena banyak yang daftar dulu ketika ASIPA berdiri ya 2006 dan saya dulu angkatan pertama banyak pendaftar ya itu sebagian besar dulu kan nggak ada digital marketing ya adalah dari mulut ke mulut. Pak tahu dari mana? Dari itu orang tuanya eh, si Ano gitu ya. Jadi testimoni itu sangat penting. Nah, orang tua itu harus kita jaga ya. Mereka sebagai mitra strategi sekolah. Yang kedua sekolah-sekolah alma mater siswa kita. Ini juga sebagai kita. Kita harus berhubungan ya. Anak kita ini asalnya dari TK mana? Iya misalkan. Kita kita bina hubungan ya dengan sekolah-sekolah itu dengan hubungan yang mutualisme. Ada sekolah yang menawarkan afiliator kepada sekolah-sekolah alma mater ini ya. Misalkan dari SD ke TK, Ibu Bapak, kalau misalkan nanti dari anak dari Bapak Ibu dari sekolah Bapak Ibu semuanya ada yang daftar akan mendapatkan fee marketing misalkan 100.000 ataupun berapa. Ini bisa kita manfaatkan seperti itu ya. Jadi saling menguntungkan. Terus ada tokoh masyarakat, endorser kalau ada ya, walaupun memang saya sih ini ya apa ya belum terlalu dominan di sini karena butuh biaya. Ya kita yang gratisan saja. Kayak misalkan di website kita tuh saya ada kita menampilkan testimoni dari wakil Bupati Subang gitu ya. Jadi seperti itu kan menambah trust juga ya. Kan menambah trust dari masyarakat bahwa sekolah kita bukan sekolah bala-bala. Dan dinas pendidikan juga sama, itu sebagai mitra strategis kita ya. Kos biaya, strategi menekan biaya dan mengatur arus kas seperti ya. Contohnya ya inilah menggunakan saya ketika memulai sekolah baru, maka kita berusaha untuk menekan pengeluaran, menggunakan freelance, sourcing, menggunakan robot, aplikasi, otomatisasi. Jadi dalam melayani calon pendaftar, menggunakan barang bekas dan sebagai sarana, misalkan ya sewa server, daripada beli, penangguhan pembayaran, pengaturan cash flow, paperless. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mempress ya cost kita ya dan tidak mengurangi kualitas. Nah, yang terakhir adalah revenue stream. Optimalkan pemasukan yang bisa didapatkan sekolah. Dari program Inden ya contohnya kita bisa mendapatkan lebih dini pembayaran sekolah dan mungkin bisa kita pakai untuk membangun sekolah misalnya koperasi sekolah, ya, diskon buku, pinjaman wajib, ya, donasi program dan sebagainya. Pinjaman wajib ini menarik ya. Jadi ini sebuah skema yang dulu pernah kami terapkan. Jadi orang tua baru itu meminjamkan uang misalkan 1 juta, 2 juta. Nanti ketika lulus uang itu kita kembalikan. Ketika kita kembalikan, kita sudah mendapatkan dari siswa baru gitu ya. Jadi untuk menutup itu terus seperti itu. Asal jangan berhenti program ini, kita akan mendapatkan dana abadi, ya, dana abadi sejumlah siswa di sekolah kita itu, gitu. Dikali sejumlah nominalnya, kalau 2 juta dikali 100 ya seperti itu ya, 300 juta. Terus donasi program dan sebagainya. Nah, terima kasih ya. Ya itu ya sebagai sesi 1 Bapak Ibu semuanya dari saya. Saya nggak puas jujur karena banyak yang ingin saya berikan, cuman karena waktunya terbatas, saya sudah di calling sama pembawa acara ya. Jadi nanti kita lanjutkan di sesi kesempatan yang lain.
Ya mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu semuanya, menginspirasi ya, ataupun nanti ada hal-hal yang bisa diadaptasi, karena tidak mungkin juga setiap sekolah sama ya, tapi ada hal yang bisa dikombinasikan misalkan ataupun diadaptasi dengan kondisi yang ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atau ada kesalahan-kesalahan. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa menikmati webinar ya saat ini dan bisa mendapatkan manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukman tips dan trik dan juga arahan-arahannya ya untuk mendapatkan siswa ataupun semua kita sama-sama berusaha menjadikan PPDB ataupun event ini terbaik gitu ya untuk sekolah kita masing-masing. Amin. Langsung saja karena waktu juga terus berjalan ya agar lebih sempurna lagi. Jadi berbagai hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Suparman akan kita lengkapi dan kita sempurnakan dengan sentuhan digital marketing. Nah, yang akan langsung dipaparkan ya secara detail dan juga tajam gitu ya oleh Pak Syamil. Assalamualaikum Pak Syamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suaranya terdengar? Ya, terdengar Pak. Sudah siap ya? Baik, sebentar ya. Oke. Jadi insya Allah dalam pematerian pada webinar kali ini masuk kepada materi yang kedua tentang digital marketing dalam PPDB sekolah ya, yang nanti lebih jauh dan lebih detail dan tajam akan dipaparkan oleh Pak Samil. Dan untuk Bapak Ibu semua, saya ingatkan kembali kepada yang memang belum mengisi presensi, bisa mengisi presensinya di kolom chat ya. Dan juga kalau misalkan nanti ada yang ingin bertanya, boleh juga Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya di kolom chat sebelum nanti selesai acara pematerian sesi kedua ini. Baik, langsung saja pematerian kedua saya serahkan kepada Pak Samil. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Pak Ahmad mohon izin, file udah muncul? Muncul. Baik ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat siang semuanya. Alhamdulillah bisa bersilaturahim di kesempatan kali ini, menyempurnakan bahasan yang sudah sebelumnya disampaikan ya oleh Pak Suparman terkait optimasi PPDB di sekolah kita. Nah, baik, sebentar. Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi yang disampaikan Pak Suparman itu tentang positioning lembaga gitu ya, bagaimana membangun keunggulan, menghadirkan keunggulan yang ada di sekolah untuk nanti dipublikasikan ke orang tua, maka saat ini semua itu konten keunggulan dan apa yang ada di sekolah ke publik gitu ya. Nah ini penting gitu, karena sebaik apapun nanti keunggulan sekolah, kalau tidak disampaikan ke publik, mereka kan tidak akan tahu gitu. Maka inilah tahapan berikutnya, bagaimana mengoptimalkan PPDB ini di era digital ini, memanfaatkan fasilitas digital untuk optimasi PPDB. Insya Allah kita akan beberapa saat ke depan mengupas ya apa yang menjadi pengalaman kami menemani beberapa sekolah, baik boarding school maupun full day. Sedikit perkenalan saya, ini nama lengkap saya Saiful Millah. Saya tinggal di Subang dan alhamdulillah hari ini beraktivitas di Ashifa Learning Center sebagai staf digital marketing dan juga mitra digital marketing di beberapa sekolah lain yang sama-sama juga sedang menyelenggarakan PPDB. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita ingin sekolah kita banyak pendaftarnya tentu kan ya, ingin. Nah, maka agar pendaftarnya banyak, optimal, kelas terpenuhi, ya wajib dikenalin sekolah kita, wajib dipasarin gitu ya, wajib dipasarkan. Sehingga sekolah kita
diketahui keberadaannya, diketahui keunggulannya, dan mereka tertarik ke sekolah kita. Hanya bagaimana tahapannya gitu. Terlebih dikaitkan dengan keberadaan fasilitas digital marketing ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin udah sering mendengar ya istilah digital marketing. Hanya saja untuk dikaitkan ke sekolah kayak gimana gitu digital marketing ini. Sederhana sebetulnya. Memasarkan sekolah menggunakan media digital, dalam hal ini internet gitu ya. Kan sebetulnya media digital itu luas ya. Televisi juga termasuk media digital gitu. Nah, maka spesifik di sini internet. Untuk apa? Kita ingin membuat publik masyarakat tertarik dengan sekolah kita melalui konten. Kontennya iklan gitu ya. Iklan atau gambar promosi kah, video promosi kah yang kita tampilkan. Kita ingin mengantarkan konten-konten ini kepada publik, kepada masyarakat, agar mereka tertarik. Sederhananya begitu saja. Kita buat sederhana. Nah, maka untuk mencapai tujuan ini, yakni tersampaikannya konten sekolah kita, entah itu video, entah gambar, entah narasi, ke publik, maka kita akan berusaha menyusunnya melalui tahapan dan alur yang relatif lebih komplit lah gitu. Jadi tidak mencela-mencela dari mana kita memulai dan ujungnya kayak gimana. Kita ke depan insya Allah. Nah, ini beberapa alur digital marketing yang pernah kami lakukan untuk PPDB sekolah. Satu, mau tidak mau karena kita tujuannya sekarang adalah digital marketing, masuk ke ranah internet, kita mesti punya website. Kita menyiapkan website, baik website utama sekolah, misalkan salsabilaschool.sca.id. Itu contoh sekolah. Atau bahkan ada sekolah-sekolah lain itu yang juga punya landing page. Kalau domain utama lebih ke company profile sekolah, kalau landing page spesifik PPDB. Jadi kontennya itu dari awal, dari atas hingga bawah, spesifik itu ngajak orang daftar sekolah. Disebutnya landing page gitu, landing page. Halaman landing gitu ya, landing page. Ada juga yang begitu. Tapi ada juga yang cuma website sekolah saja gitu. Nanti ada tombol daftar PPDB. Kemudian juga channel apa di sini? Channel yang tadi sudah dibahas. Kan tadi ada sosmed, ada YouTube, ada berbagai media lain ya, TikTok, Instagram. Kita di sini disiapkan. Yang kedua, tahapannya adalah setelah kita menyiapkan semua konten di website, di channel, adalah mendatangkan traffic, pengunjung. Ibarat kata, kita udah punya brosur online, website, tapi bagaimana nih brosur ini kena sampai ke orang yang tepat gitu. Apakah disimpan di penjuru masjid atau disebar di lampu merah gitu kan? Nah, ini perlu strategi dan bagaimana mendatangkannya gitu. Yang ketiga, melayani pertanyaan pengunjung. Ini yang tadi masuk ke tahapan CSO. Ketika orang yang pertama kali datang dengan orang yang sudah pernah ngechat sebelumnya atau bahkan dengan orang yang sudah 3 kali nanya ke kita, tentu berbeda perlakuannya. Yang keempat, juga tentang mengolah data yang sudah masuk. Ada yang baru ngechat sekali, apakah kita akan biarkan? Tentu sayang, gitu. Maka akan nanti dikelola, di follow up di tahapan kedua dan tahapan berikutnya. Kemudian yang nanti terakhir, ini sistem pendaftaran online-nya. Karena tujuan kita puncaknya di sini. Bagaimana agar orang tua, murid, mendaftarkan anaknya ke sekolah kita melalui sistem pendaftaran online ini. Sehingga banyak hal kemudahan yang bisa kita dapatkan. Tanpa mereka harus datang ke sekolah, tanpa harus survei langsung, dari jarak manapun mereka bisa daftar. Terlebih sekolah-sekolah yang boarding school, lintas kota, lintas daerah, lintas pulau gitu. Kan tidak mungkin datang hanya sekedar untuk tanya-tanya, maka atau datang untuk sekedar daftar gitu saja. Maka sistem pendaftaran online harus kita sediakan. Kita akan kupas masing-masing dari satu ini. Baik, menyiapkan website sebagai brosur online. Kalau zaman dulu kita nyetak brosur berapa rim gitu ya untuk sekolah. Ketika akan PPDB 2 rim lah gitu. 1 rim 500 lembar, 2 rim udah 1000. Kadang setelah dibuat ini kemana nyebarinnya gitu. Harus door to door ke sekolah-sekolah. Bukan tidak bagus, masih bagus hari ini pun masih cukup relevan gitu. Hanya saja itu butuh dana yang banyak.
harus mencetak secara fisik, harus ngantar ke setiap sekolah, harus tebar-tebar ke berbagai tempat gitu. Maka dengan website ini sebagai browser online yang di dalamnya ada profil sekolah kayak gimana, siapa pengelolanya, apa program unggulan yang tadi disampaikan ya Pak Suparman di materi pertama, apa keunggulan sekolah kita? Apakah sekolah tahfidz Al-Qur'an, sekolah bahasa, sekolah pembinaan karakter, atau sekolah calon dokter seperti Salsabila? Kemudian apa kelebihan dari yang lain? Sehingga sekolah ini harus jadi pilihan yang tepat bagi orang tua. Sayang kalau saya nggak milih sekolah ini. Kan bisa tuh, dengan narasi yang cakep, bisa dibuat bagaimana ini hadir sekolah kita punya diferensiasi dari yang lain. Kemudian ada juga fasilitas, termasuk biaya pendidikan dan lokasi sekolah. Biasanya kalau untuk sekolah full day, orang kan lokal ya, tidak jauh-jauh, nyari yang terdekat, yang masih dalam kabupaten, atau masih nyari yang dalam satu kecamatan gitu. Baru nanti kalau udah sekolah boarding school, pesantren, berasrama, ada yang saya masih ingin di Pulau Jawa, atau saya masih ingin di Jawa Barat. Saya nggak apa deh udah loncat provinsi sebelah, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemana, atau bahkan luar pulau gitu, kan ada juga. Nah, seperti itu. Ini website itu ibarat browser online, maka mau tidak mau, ketika sekolah berkomitmen ingin digital marketing, harus punya website. Gimana Bapak Ibu, udah punya website-nya? Kalau belum punya, maka PR ke depan, apa website-nya? Murah kok. Website hari ini beli domain sch.id cuma 50.000. Beli domainnya, tinggal beli hostingnya tergantung kapasitas yang mau dibuat. Dari mulai 100.000 hingga 300.000 juga sudah dapat bisa, insya Allah. Itu untuk website ya. Nah, tinggal konten ini disiapkan terlebih dahulu oleh tim sekolah. Yang kedua, menyiapkan channel. Channel apa? Seperti tadi yang disebutkan, Facebook udah punya akun Facebook sekolah tidak? Fanpage. Kalau Facebook itu akun profilnya ya. Kalau fanpage halaman Facebook. Satu akun profil Facebook bisa bikin banyak fanpage. Misalkan fanpage-nya banyak dengan nama yang sama nggak masalah, bisa bikin. Kalau Facebook profil itu kan pertemanan cuma 5.000. Kalau fanpage follower bisa lebih dari 5.000. Instagram juga sama. Ada Instagram pribadi, ada Instagram profil bisnis kayak begitu ya. Seperti itu. Seperti halnya juga di Facebook. TikTok, Telegram, YouTube punya channel juga. Semua channel ini kita bikin sekolah. Sekolah Salsabila, sekolah Assalam. Bikin akun fanpage-nya, akun Instagram-nya, TikTok-nya, Telegram-nya, Telegram channel misalkan ya, untuk orang nanti bisa join ke sana, channel YouTube-nya. Semua channel ini kita isi konten dulu. Jadi sebelum jualan, sederhananya, isi dulu nih kontennya. Dengan konten apa? Konten-konten yang ada kaitan dengan sebelumnya. Dengan yang ini. Entah itu konten profil kah, entah pengelola kah, entah program unggulan yang ada di sekolah, divideokan atau dinarasikan, atau divisualisasi dalam gambarkan gitu ya, termasuk sarana. Ini konten website ini bisa dikonversi ke konten untuk di channel-channel ini. Jadi kontennya sama-sama aja gitu ya, baik ke website maupun ke channel ini. Nah, ini siapkan dulu. Berikutnya, nah, karena channel website sudah siap, channel-channel yang kita akan optimasi juga sudah siap. Kita menyiapkan konten iklannya. Nah, baik berupa gambar, video, maupun copywriting narasi ya, teks gitu ya. Kalau pengalaman kami, untuk gambar itu lebih bagus ukuran persegi ya, square, segi 4. Seperti gambar buat di Instagram gitu kan ya. Termasuk kalau gambar-gambar square itu kan ke FB juga masuk, ke WA masuk, ke Telegram masuk. Kecuali kalau video real tuh yang kayak di Reel IG, Reel FB, Reel Instagram itu kan bentuknya beda ya, seperti itu. Nah, saran kami biar kesana kemari masuk gitu ya, bikin ukuran persegi. Termasuk durasi video, konten video itu kami sarankan cukup 60 detik saja, 1 menit. Karena juga orang tua tuh penonton nggak suka yang lama-lama, ingin cepat aja. Misalkan gambaran murid lagi di kelas, murid lagi di asrama, suasana lagi menghafal Quran misalkan, atau suasana lagi percakapan bahasa Inggris, bahasa Arab, videoin aja tuh dibikin ya.
masukin ke TikTok, masukin ke Instagram-nya, seperti itu. Kemudian narasi yang persuasif, copywriting-nya. Saya sering menemukan konten-konten iklan PPDB itu kalau bahasa kita tuh hard selling gitu ya, jualan langsung. Dibuka pendaftaran, nggak salah-salah banget sih, untuk masa-masa tertentu kadang butuh juga gitu. Tapi akan cakep lagi kalau memang, naratif gitu ya, menggambarkan bagaimana nikmatnya menghafal di kesejukan kebun teh misalkan. Bagaimana nikmatnya, proses belajar bahasa Arab di alam terbuka, seperti itu. Atau bagaimana suasana asrama yang homey, yang terasa di rumah, enak. Atau suasana kehangatan pembina asrama, pengasuh asrama, di sekolah. Itu dinaratifkan gitu. Ujung-ujungnya tetap di bawah ada informasi PPDB tahun 2000-2003, klik, tetap aja ke sana ujung-ujungnya. Hanya pengantar awalnya persuasif gitu ya, lebih enak. Nah, kami kasih contoh. Nah ini gambaran, konten iklan yang dalam bentuk grafis ya, untuk gambar. Saran kami, untuk gambar-gambar seperti ini, cukup menonjolkan, menghadirkan satu keunggulan saja. Bisa lihat, di gambar pertama, wujudkan impian jadi dokter hafal Quran. Kami fokus ke satu keunggulan ini saja di gambar ini. Tentu dilengkapi dengan gambar yang relevan. Jadi kami di sini tidak memunculkan kuliah ke luar negerinya, tapi nanti di gambar kedua tuh, menyiapkan siswi tembus kuliah di luar negeri. Ini gambar yang lain. Ini yang nanti kemudian diiklankan, baik diiklankan, secara gratisan ataupun secara berbayar. Intinya ketika membuat, konten iklan, baik grafis maupun video, diusahakan fokus pada satu keunggulan masing-masing. Kalau sekolah punya 5, 10 keunggulan, berarti bikin 5 atau 10 konten terpisah, berbeda gitu ya. Sehingga nanti orang tua fokus ke satu keunggulan itu yang ingin diraihnya, ingin dicapai oleh anaknya, seperti itu. Baik, setelah tadi kita menyiapkan konten, iklannya udah ada, channel-nya udah tersedia. Nah, tinggal kita sekarang ingin disampaikan semua konten ini ke orang tua, ke calon pendaftar, ke target yang ingin kita bidik. Bagaimana mendatangkan, para orang tua atau orang yang berminat, orang yang tertarik ke media brosur online kita, ke channel kita. Maka setidaknya ada 2 langkah, pilihan ya. Satu, ada cara organik. Cara organik ini ya berarti gratisan. Ini sama digital marketing, hanya bedanya kita tidak ngeluarin banyak uang ya, kecuali beli kuota mungkin ya, tersedianya perlengkapannya, device-nya, ada laptopnya atau ada HP-nya gitu. Yang pertama, kalau pakai cara gratisan organik ini, saran kami adalah sekolah menjaring pasukan promosi dari internal sekolah dan bahkan mungkin melibatkan orang tua. Ini yang tadi kami, yang Pak Suparman sebelumnya disebutkan, membangun affiliate marketing gitu ya. Jadi satu sama lain tim sekolah dan mengajak orang tua untuk terlibat mempromosikan link pendaftaran sekolahnya. Syukur-syukur ada fee marketing gitu. Bahkan mungkin jikapun tidak, ya relawan aja, relawan bagi sekolah, yuk sama-sama gitu. Atau kalau sekolah, Pak Kepala Sekolah mau wajib militer, setiap sekolah, setiap guru ikut jadi affiliate, ikut mempromosikan. Misalkan. Yang kedua, biar mudah, buat grup koordinasi pasukan promosi. Kan kadang-kala kalau tidak seragam arahannya, apalagi melibatkan orang eksternal, ada orang tua, arahannya bagaimana, bingung, maka bikinlah sebuah grup koordinasi. Yang ketiga, bekali pasukan dengan alat promosi. Nah ini, tadi gambar udah dibuat, ada copywriting, ada link webnya gitu, baik link web utama maupun link affiliate gitu. Kemudian secara berkala bagikan tuh update tool promosinya. Kan mungkin pekan ini 1 gambar, pekan depan ada gambar baru nih buat dipublikasikan ke khalayak ramai gitu. Kemudian setelah itu baru diarahan, disemangati tim pasukannya untuk mempromosikan PPDB ini di berbagai media yang dimiliki. Setiap orang tentunya punya IG, punya FB, TikTok mungkin kalau punya, WhatsApp tentu punya. Nah, setidaknya 3 media itu saja bisa dioptimalin, tentu tidak setiap hari ya. Misalkan seminggu 2 kali, promo entah di WA story-nya atau di IG story-nya gitu, dengan konten-konten yang udah disiapkan oleh tim sekolah. Itu mendatangkan traffic gitu.
sehingga nanti datang ke website-nya, berkunjung. Kita lanjutkan. Nah, kalau tadi cara gratisan, ini cara berbayar. Cara berbayar ini berarti mau tidak mau kita harus menyediakan dana, sejumlah dana untuk biaya marketing. Tak masalah sebetulnya kalau sekolah udah menganggarkan sebelumnya, oh PPDB tahun ini butuh anggaran sekian, biaya marketing sekian. Maka bismillah, coba aja gitu. Nanti bisa pasang iklan di mana? Bisa di Facebook Ads. Ads itu iklan ya, bisa di Facebook, bisa di Instagram, di TikTok, bisa di Google. Kalau 3 pertama, Facebook, Instagram, TikTok, ini ibarat kita tebar brosur. Jadi kita punya brosur, disebarin tuh. Sederhananya gitu gambarannya. Kalau Google, Google itu karena orang nyari ke Google. Jadi ibarat kita punya lapak, orang datang ke pasar, orang datang ke mall. Di mall itu ada sekolah kita, ada sekolah A, B, C, D. Lalu orang tua lagi nyari sekolah SD IT, SMP IT di Depok, di Jakarta. Dia searching, nyari ke Google, ke mall-nya gitu. Nah, kalau yang 3 pertama ibarat kita lempar brosur, tapi brosurnya pun dilemparnya nggak sembarang lempar gitu. Tapi dilempar ke orang-orang yang tertarget seperti tadi yang sudah dijelaskan. Ke orang apakah ke laki atau ke perempuan, ke usia berapa, ke orang yang punya kecenderungan tertarik pada apa, ke orang yang sekiranya punya anak usia berapa, itu bisa lebih spesifik. Nah, baik secara organik maupun non-organik, berbayar maupun beriklan, itu ada pilihan di pihak sekolah ya. Hanya sebagai gambaran saja, Facebook ini rata-rata penggunanya orang tua. Jujur saja ya, rata-rata orang tua masih bertahan di Facebook. Kalau anak muda udah di Instagram sekarang. Walaupun sebagian orang tua juga ada di Instagram. Lebih-lebih TikTok. TikTok ini remaja dan belia ada di sini mainnya. Jadi kalau sekolah mau mengoptimalin, setidaknya 3 hal ini bisa dijajal semuanya ikut dioptimalin gitu ya. Baik cara berbayar maupun cara organik gitu. Tetap dioptimalin aja 3 ini. 3 media ini dengan konten yang sama. Misalkan konten iklan video, 1 dipasang di Facebook, 2 dipasang di Instagram, 3 di TikTok, sama kontennya sama, tinggal medianya aja yang dibedain. Kita lanjut. Nah, ini contoh FB Ads. Ini contoh gambar yang kami screenshot dari iklan Facebook Ads. Di sini ada narasinya di atas yang tertutup, tuh lihat selengkapnya. Ini gambar iklannya. Dan kami itu biasanya lebih memilih, karena di iklan Facebook itu sebetulnya sudah integrasi ke Instagram. Jadi kalau kita ngiklan FB, itu ada tawaran apakah mau dimunculin juga di Instagram. Nah, bisa. Kami lebih memilih yang, lihat Bapak Ibu, di bawah itu ada tombol WhatsApp tuh, lihat. Daftar sekarang, klik tombol WhatsApp. Kami lebih memilih cara ngiklan yang kayak gini. Kalau kita menyebutnya objektif interaksi gitu. Sebetulnya orang lain itu ada yang suka objektifnya itu langsung dibawa ke website. Jadi kalau klik daftar sekarang, langsung dibawa ke website. Disuguhkan pada landing page atau website, profil sekolah, keunggulan, fasilitas, baru di bawah itu ada daftar sekarang. Kalau kami dengan berbagai pertimbangan lain lebih memilih cara ini. Orang tua itu kalau ingin lebih dalam, klik dulu tombol WhatsApp. Jadi masuk dulu data ke kami, ada interaksi dulu gitu. Assalamualaikum, saya ingin info salsabila lebih lanjut. Baru dikasih link website gitu. Pola kami ditukar gitu. Masuk WA dulu, ke WA dulu, baru dikasih website. Kenapa? Biasanya secara hitung-hitungan biaya ini jauh lebih murah. Yang kedua, kita lebih dulu dapat nomor kontak WA dia. Lain cerita loh kalau dibawa ke website dulu. Kalau dibawa ke website dulu, ada kalanya, aduh, kayaknya ini biayanya bukan target kita deh, belum cocok, kan nggak masuk ke WA kita gitu. Nah, kalau seperti ini, kami biasanya memilih yang seperti ini agar kami dapat nomor kontak dulu, baru nanti diarahin ke website-nya. Bisa dilihat di gambar pertama aja ini ada komentar 400-an. Di yang ini ada 69-an. Ini iklan beberapa waktu kebelakang yang masih berjalan hingga hari ini. Alhamdulillah menghadirkan banyak prospek lead dari sini gitu ya, dari sini. Nah, tinggal pilih mana, mau organik atau non organik, ini ada di pihak sekolah. Hanya saja kalau organik tentu gratis, tidak harus punya anggaran biaya buat bayar ke FB,
untuk bayar ke IG gitu ya, ke Meta ke sana, hanya jangkauan terbatas. Kalau sekolah Bapak ada di Bandung misalkan, untuk target luar Bandung, misalkan sekolahnya boarding school ya, target ke Jakarta, Jabodetabek, itu tidak leluasa, nggak bisa ditarget oleh kita, di-setting semaunya. Secara target juga umum, kita nggak tahu orang yang berteman dengan Facebook kita ini, dengan IG kita ini, orang yang interest-nya sesuai keinginan kita atau bukan, nggak bisa dipastikan. Termasuk prosesnya lama, bisa lama. Nah, kalau non-organik berarti kan bayar nih, bayar. Ya otomatis ada anggaran yang disediakan, tapi jangkauan bisa luas. Walaupun sekolah kita di Bandung, kemudian ada di pojokan misalkan ya, tidak terlalu di keramaian kota, tapi kita bisa ngepublikasikan iklan, promosikan iklan ke Jabodetabek, bahkan ke luar Jawa gitu. Bahkan dengan target yang spesifik. Saya ingin iklan ini jatuh ke orang usia 40 tahun ke atas, yang punya anak usia 13 tahun, punya ketertarikan pada traveling, pada barang-barang berharga, barang-barang mahal, atau profesinya sebagai dokter, punya kecenderungan pada kendaraan, Alphard misalkan, bisa spesifik gitu. Itu kerennya. Dan prosesnya pun bisa lebih cepat, dapat lead. Malam ini iklan, besok sudah bisa ngebrudul tuh ada lead yang masuk, ada prospek yang masuk. Tinggal dikondisikan saja Bapak Ibu, nanti di sekolahnya, kalau mau pilih organik mangga, non organik tentu ada konsekuensinya ya, seperti itu. Nah baik, selanjutnya adalah melayani pertanyaan pengunjung. Ini prospek nih. Tidak dipungkiri bahwa orang yang datang ke website kita, lalu ngechat, atau ngechat dulu kita, lalu ke website, itu ada yang baru sekedar tanya-tanya aja. Tanya-tanya. Kita di bidang di digital marketing itu biasa menyebut dengan cold market, pasar yang masih dingin gitu. Baru tanya-tanya, "Pak, ini sekolahnya di mana? Biayanya berapa?" gitu. Suka dikasih link website. Setelah dikasih link website, nggak nanya lagi, assalamualaikum gitu ya. Ada kayak gitu. Tapi tetap data udah ada di kita, udah ada. Oke, bagus kan ya. Yang kedua, ada mulai tertarik nih, ngechat lagi besoknya atau di hari yang sama. Di sini ada beasiswa tidak? Ada beasiswa prestasi tidak? Atau ada beasiswa duafa tidak? Atau misalkan, biayanya bisa dicicil tidak? Ini udah mulai kecenderungan lebih nih, nggak sekedar tanya-tanya di awal. Ini masuk ke warm market, pasar yang mulai hangat. Dia udah tidak dingin lagi, udah mulai mendekati closing nih, udah mulai tertarik banget. Nah, kemudian nanti tahap yang ketiga, kebelet daftar. Dia ngerasa, kalau nggak daftar sekarang, saya khawatir ketinggalan, khawatir kuota tertutup gitu. Maka dia akan segera daftar. Secara piramida, kayak piramida terbalik. Orang yang nanya akan jauh lebih banyak ketimbang orang yang baru tertarik, lalu orang yang betul-betul closing. Memang begitu piramidanya. Jadi jangan heran kalau nanti, kok ini prospek yang iklan, lead itu orang yang datang ya, orang nanya, ada 200, tapi yang fix daftar sampai registrasi dan bayar uang pendaftaran cuma 50. Wajar, normal itu mah. Memang juga begitu lumrahnya ya. Tidak semua yang nanya-nanya betul-betul sampai ke closing. Nah, hanya semua ini data ada di kita, baik dia yang masih, cold market, masih hanya tanya-tanya, mulai tertarik, ada di kita. Bahkan ada kalanya yang awalnya baru tanya-tanya karena sering ada follow up dari kita, ada semacam informasi progres di sekolah, mulai tertarik dan akhirnya ujung-ujungnya daftar juga gitu. Itu kejadian di tempat kami dulu, ada yang seperti itu. Kita lanjut. Nah, setelah tadi di tahap sebelumnya, kita punya data-data orang yang baru tanya-tanya, ada yang sudah tertarik dan, kebetulan daftar, maka bagian CS ini, Customer Service Officer, tugasnya sekarang di sini. Mungkin ada data yang baru sekedar tanya-tanya, atau udah yang sudah masuk ke mulai tertarik, atau bahkan udah kebelet buat daftar tapi belum registrasi misalkan. Maka tugas dari CS ini di sini. Dipastikan dia mencatat semua lead atau prospek yang masuk setiap hari. Kemudian juga harus ditandai ini orang yang nanya ini levelnya apa? Apakah masih cold, dingin ya tadi, warm, udah hangat atau sudah hot? Atau baru tanya-tanya, sudah tertarik, atau udah kebelet daftar nih, gitu kayak gitu. Kemudian juga harus memfollow up via WhatsApp sesuai status levelnya. Kalau orang yang baru tanya-tanya, kan tentu kita pertanyaannya akan berbeda dengan pertanyaan yang kita berikan ke
orang yang sudah mulai tertarik, orang yang sudah betul-betul kebelet buat daftar. Memang harus ada konten kreatornya nih yang nyiapin copywriting ini. Selain CS ya, mungkin pihak CS kedua atau admin kedua yang nyiapin bank kontennya, skripnya lah ya, skrip WhatsApp-nya, agar nggak keteteran nih CS kita gitu. Kemudian yang kelima, update status levelnya. Nanti CS itu punya satu halaman Excel atau spreadsheet di mana di sana tertera daftar prospek yang masuk, ada kolom-kolom perubahan statusnya dari mulai baru tanya-tanya, masuk ke tertarik atau kebelet. Seperti ini contohnya nih. Ini adalah contoh gambaran spreadsheet yang kami buat. Bapak Ibu bisa membuat suka-suka, tidak mesti sama banget. Tanggal sekian ada chat yang masuk ke sini. Kemudian ini nomor WA-nya, ini namanya, kemudian sudah di follow up, tahap 1 sudah, follow up tahap 2 juga sudah, follow up tahap 3 ada yang sudah ada yang belum. Nanti ujungnya dia daftar apa enggak. Jadi kelihatan di sini. Sehingga nanti andai kata pun udah sekian minggu, oh Bapak ini belum juga daftar, follow up lagi deh. Bisa gitu, tapi tentu dengan bijak ya. Bukan yang terkesan tadi menganggap sekolah kita jadi terkesan murah gitu, bukan ya. Tetap dengan narasi yang bagus, seperti itu. Nah, ini puncak dari PPDB online, bahwa kita harus memiliki sistem pendaftaran online mau tidak mau. Mau kita mempromosikannya secara organik, gratisan, mau secara non-organik berbayar, maka keberadaan form pendaftaran online harus kita miliki. Sehingga apa? Bisa daftar kapanpun dan dari manapun. Bisa dibayangkan ya, kalau sekolahnya keren, tapi daftar harus offline, harus datang ke tempatnya, kan menyulitkan gitu. Maka ketika dipasarkan secara online, pendaftaran pun harus dipastikan bisa secara online. Entah pakai Google Form biasa, entah pakai sistem yang lebih keren dari Google Form gitu, atau di sistem WordPress, atau ada aplikasi lain yang bisa digunakan, selama itu menunjang PPDB online, bisa kita pilih. Yang kedua, pastikan bisa diakses di PC atau HP. Karena orang tua berbeda kan ya, ada yang punya laptop, ada yang tidak. Tapi minimal bisa diakses di handphonenya gitu, di handphonenya. Kayaknya sekarang cenderung lebih banyak punya handphone, ngebuka itu searching di handphone, maka formulirnya bisa diakses, bisa diisi di handphone. Jangan bikin form-form yang terlalu ribet dan sulit dibuka di aplikasi, di handphone kita. Kadang tuh ada beberapa lembaga yang kalau pendaftaran di awal minta ngupload berkas-berkas yang sulit dilakukan dari handphone. Itu kan kasihan gitu. Kecuali kalau sistemnya memudahkan untuk proses itu. Kemudian pendaftaran online-nya juga ada. Sistem pembayaran online, ini lebih ke biaya pendaftaran. Biasanya kan alurnya itu orang tua daftar dulu registrasi online dengan simple form ya, form yang pendek. Lalu diarahkan untuk bayar biaya pendaftaran. Nah, bayar biaya pendaftaran ini sebagai apa ya? Sebagai password untuk bisa melanjutkan tahapan selanjutnya, ngisi formulir, biodata lengkap, upload berkas gitu. Nah, harapannya adalah keharusannya adalah bisa dilakukan secara online. Ada payment gateway gitu. Jadi kalau arahan silakan transfer ke nomor transfer sejumlah ini ke nomor rekening ini bisa melalui pilihan multi channel. Bagusnya sih bisa transfer manual, bisa via mobile banking, bahkan bisa ini, bisa QR, kemudian bisa ke Alfa, bisa ke Indomaret gitu kan ya. Seperti halnya kita di Shopee tuh. Keren kalau bisa gitu. Kalau belum bisa gimana? Baru pakai bank biasa? Nggak apa-apa kalau bisa dilakukan. Tapi tentu mungkin belum otomatis banget kalau gitu ya, semi-semi otomatis. Kerennya lagi kalau bisa ada auto reminder. Reminder kayak gimana? Pengingat secara otomatis. Kalau ada orang yang daftar sudah, tapi belum bayar biaya transfer pendaftaran. Nah, misalkan udah 3 hari belum juga bayar biaya transfer. Keren kalau bisa tiba-tiba ada pengingat, Bapak yang kami hormati, Bapak Fulan telah berhasil mendaftarkan anaknya atas nama ini, silakan lanjutkan pembayaran biaya pendaftaran. Gitu. Otomatis sama sistem, bukan manual sama kita lagi gitu ya. Itu keren gitu. Bahkan yang keenam nih, auto broadcast. Ya, broadcast kan pesan siaran gitu ya. Mungkin bukan reminder lagi, ini semacam untuk follow up tadi ya, bisa dilakukan. Kalau
kita punya sistem seperti ini sangat menunjang sekali untuk proses PPDB secara online dan mengoptimalkan digital marketing ini. Harapannya apa? Nanti akan lebih mudah bagi sekolah, tidak terlalu melibatkan banyak pihak, banyak SDM, dan orang tua pun lebih memudahkan. Dan alhamdulillah, sepanjang kami mengelola sistem PPDB online seperti ini, kami sangat terbantu sekali dengan aplikasi yang alhamdulillah telah kami buat gitu. Sebelumnya kami menggunakan Google Form, pernah menggunakan plugin-plugin yang diintegrasikan ke WordPress gitu ya. Dan alhamdulillah tahun ini kami menggunakan aplikasi ini dan sudah digunakan di beberapa sekolah mitra kami. Ini alat bantu pendaftaran online, aplikasi Smart PSB. Ini bisa diakses di smartpsb.id, solusi mudah PPDB sekolah. Saya lihat sebentar. Sebentar, izin membuka dulu ini. Sebentar. Share. Ini aplikasi yang kami gunakan untuk membantu optimalisasi pendaftaran secara online. smartpsb.id. Bisa Bapak Ibu buka nanti di browsernya masing-masing atau di sekolah untuk mencoba mendalami seperti apa sih gitu ya layanan yang ada dalam aplikasi ini. Alhamdulillah kami terbantu banget. Termasuk Salsabila ini sekolah binaan yang dikelola menggunakan sistem ini. Beberapa klien kemarin terbaru dari Karawang, dari Cirebon juga alhamdulillah telah menggunakan ini. Ada beberapa keunggulan dan layanan serta fitur yang akan membantu Bapak Ibu, termasuk fitur affiliate. Jadi pasukan promosi yang dibangun sekolah, andai kata tidak menggunakan promosi berbayar ya, gunain aja pasukan ada di sekolah, ada guru, ada orang tua, untuk mendaftar sebagai pasukan affiliate dengan sistem ini, maka akan terbantu. Nanti bisa dicoba dilihat-lihat kayak gimana. Ada multi admin, multi perangkat, ada notifikasi WhatsApp, payment gateway-nya juga tersedia. Seperti yang tadi saya sampaikan, pembayaran orang tua untuk transfer biaya pendaftaran bisa multi channel gitu ya. Ada broadcast-nya, ada pengingatnya juga di sini. Nah, alhamdulillah kami ingin agar manfaat ini juga tersebar dan bisa dimanfaatkan oleh banyak sekolah, banyak pihak. Ibarat kata, kalau kata pepatah orang tua tuh gini, air itu harus mengalir, jangan menggenang gitu ya. Manfaat itu harus disebarkan. Artinya apa? Kami pun demikian, agar apa yang kami rasakan dan manfaat dari ini bisa dirasakan oleh teman-teman, oleh sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan yang lain, sehingga bisa merasakan kebermanfaatannya. Lebih dalam terkait ini nanti bisa dicoba didalami di alamat website ini, smartpsb.id. Dan berapa sih biayanya? Murah kok Bu? Murah, gitu, insya Allah. Nah, ada beberapa harga di sini. Nah, di sini kami menawarkan ada paket standar, ada paket platinum, ada paket ultimate. Kenapa beda-beda? Karena fiturnya yang berbeda ya. Ada fitur-fiturnya berbeda. Nanti bisa didalami, sehingga bahkan untuk saya mau coba dulu bisa. Nanti ada sesi apa namanya demo ya, demo. Kontak aja, klik ini nanti akan tersambung ke admin kami. Bahkan spesial akhir tahun, Pak, spesial promo akhir tahun nih, kami memberikan penawaran ya. Ini tuh paketnya bulanan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin aplikasi ini dengan menghadirkan programmer sendiri, wah biayanya mahal itu. Programmer itu anggap aja gaji sebulan 3 juta. 3 juta pun mungkin belum tentu ada yang mau apa enggak gitu ya. Antara 3 sampai 5 juta lah programmer. Dengan sistem ini sangat hemat banget. Sebulan cuma 350.000. Andai kata Bapak Ibu sekolah PPDB-nya 6 bulan, anggapnya 6 bulan, 6 kali ini berapa gitu. Tentu akan lebih hemat ketimbang menyewa programmer dengan kelebihan berbagai fasilitas yang tersedia dalam sistem ini. Dan kabar baiknya adalah
di promo akhir tahun ini ya, jelang tahun baru insya Allah, kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin memanfaatkan sistem ini, bonus 1 bulan insya Allah. Jadi kalau Bapak Ibu, saya mau coba 1 bulan dulu, maka dapat 1 bulan lagi berikutnya, gratis gitu ya, gratis insya Allah. Harapannya apa? Kami ingin berikan kepuasan kepada Bapak dan Ibu, full support insya Allah, full support dari kami. Apa yang menjadi kendala saat pemakaiannya, kita akan bantu bersama-sama menghadirkan proses PPDB yang memudahkan bagi sekolah Bapak dan Ibu dimanapun berada. Apakah ini hanya sekolah swasta, sekolah negeri pun bisa pada dasarnya kalau memang berkenan gitu. Tapi pada umumnya yang sekarang bermitra itu rata-rata sekolah swasta yang apalagi yang boarding ya, karena lintas kota, lintas provinsi, dan mereka membutuhkan cakupan jangkauan promosi yang lebih masif, lebih luas gitu. Bedanya cuma 100.000 antara beberapa fitur ini, antara paket ini, antara Ultimate, Platinum, sama Standar, karena beberapa fitur yang berbeda di bawah. Nah ini tanda merah ini berarti fitur ini nggak ada di sini. Di Standar ini nggak ada, adanya berarti yang manual transfer. Kalau di sini full fitur yang semuanya ada, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Pada akhirnya, apapun nanti pilihan yang Bapak pilih, organikah, non-organikah, maka hal-hal yang menjadi kebutuhan fundamental dalam digital marketing, nyiapin website, nyiapin konten, nyiapin channelnya, buat mengoptimasi dan mengoptimalkan publikasi, siapkan terlebih dahulu. Toh itu semua tidak harus menyiapkan uang banyak ya. Hari ini pun Bapak Ibu bisa bikin akun di beberapa media sosial gitu, menyiapkan website, gitu, apakah dengan blogspot gratisan kah gitu ya, atau ingin dengan WordPress kah yang lebih bagus lagi gitu. Nah, kecuali nanti ke form pendaftarannya, apakah mau pakai Google Form biasa seperti tadi waktu registrasi acara ini ya, atau mau mencoba menggunakan aplikasi Smart PSB ini yang akan membantu mengcover kebutuhan banyak hal, termasuk di dalamnya notifikasi pendaftar, kemudahan transfer biaya pendaftaran, auto reminder, auto WA notifnya, kemudian auto affiliate juga ada di sini. Baik, Pak Ahmad, mungkin dari saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita capai bersama dari sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syaiful Milah ya, atau Pak Syamil yang sudah memaparkan materi tentang PPDB yang berkaitan dengan digital marketing. Ya, Bapak Ibu semua, kita sudah hampir ya di penghujung acara. Mungkin saya sedikit membacakan dulu ya, Pak Syamil ya, beberapa chat yang sudah masuk. Yang pertama, boleh ada referensi nggak katanya untuk pembuatan websitenya. Nah, oke, mungkin nanti ditampung nih oleh Pak Syamil. Kemudian mohon info lebih lanjut Smart PSB-nya Ustaz, apakah disewa atau dibeli? Artinya dibeli ya Pak Syamil ya, kalau dari yang paparan yang tadi ya. Lebih ke sewa sebetulnya. Oh, karena disewa. Lebih ke sewa, karena kita tidak jual putus sistem ya, tidak jual putus sistem. Mungkin nanti Pak Ahmad untuk pertanyaan yang lebih mendetail bisa ke kontak yang ada di website atau ke kontak yang pendaftaran juga karena boleh. mungkin nanti. yang lebih detail agak ke arah teknis ya. Nanti betul. dijelaskan step by step-nya oleh tim ya, Pak Syamil ya. Jadi kalau menekan tombol ini ya, ini langsung ke WA admin nanti. Halo? Oke. Nah, itu Facebook Ads katanya, Mas Syamil. Halo. Ya, silakan. Ya. Nah, ini adalah tambahan pertanyaan lagi. Apakah sudah termasuk Facebook Ads? Apanya ya? Nah, apanya katanya Pak Setiawan dari Kalkin. Biayanya mungkin ya? Mungkin boleh dilengkapi ya pertanyaannya ya. Kalau biaya yang di sini, ini biaya aplikasinya. Jadi belum dengan FB Ads-nya. Kalau FB Ads-nya itu kan berarti anggaran tersendiri dari sekolah masing-masing.
berbeda. Misalkan sekolah ngiklan sebulan, iklan 2 bulan, iklan 3 bulan, terus menerus. Tentu berbeda dengan yang iklan hanya sebulan misalkan. Termasuk juga anggaran hariannya, kan minimal Facebook itu 16 ribuan minimal biaya harian itu. Ada yang pakai 50.000 sehari, ya memang butuh budget itu. Jadi kalau angka yang muncul di website Smart PSB ini di luar biaya iklan ya. Karena kalau punya sistem aplikasi ini, kembali ke tadi, bisa diiklan secara berbayar maupun dipromosikan tanpa berbayar gitu. Tetap punya ini gitu, tetap punya ini. Jadi tools tersendiri gitu ya? Tools tersendiri gitu. Oke. Ya, saya bantu jawab ya. Lanjut Pak Samil, ini ada yang menanyakan tentang harga shortcode-nya. Ya, saya jawab ya. Halo. Oh iya boleh Pak. Ya, jadi dengan Bapak Setiawan ya dari Kaltim, kita ini sistemnya sewa Pak, jadi kita tidak menjual source code ya. Tapi kalau Bapak Ibu semuanya, semua user itu ketika ada masukan itu kita akan follow up ya. Misalkan Pak bisa nggak ada fitur ini? Nah kita akan update, kita buatin nanti semua sekolah akan kena. Jadi semua yang memakai ini akan mendapatkan benefitnya. Misalkan ada update apa, fitur apa itu karena aplikasi ini tidak mati saat sekarang ya. Jadi ini kan terus kita update terus dan ini pun hasil beberapa kali update ini. Kemarin dipakai sama sekolah A, apa ada masukan, tambahin ini bisa nggak? Oke, Gemi buat. Jadi ini akan lebih ini ya, lebih worth it gitu kan, dan semua yang lain juga akan dapat manfaatnya gitu kan, bukan hanya mungkin dari kita yang memberikan masukan. Jadi kalau sama-sama sejauh ini kami belum ini ya, belum bisa menjual source code Pak, mohon maaf. Jadi saat ini kami menggunakan sistem seperti ini. Kalau mau source code mungkin itu beda lagi. Ya, jadi di luar ini ya. Gitu. Tapi sejauh ini kita ini apa dengan sistem sewa seperti ini. Dan ini beberapa hal custom. Misalkan gini, form pendaftaran itu kita custom, kita lengkapi semua yang ada di Dapodik ya. Ketika nggak butuh, misalkan ini terlalu banyak bisa dieliminasi ya. Jadi formnya itu custom, kita bisa memilih mana yang mau ditampilkan, mana yang enggak. Ketika form awal pun itu ada biayanya, mau ditampilkan mau enggak itu juga ada. Jadi banyak hal yang di sini bisa custom. Kalimat-kalimat sapaan, auto reminder, notifikasi juga itu custom. Kita bisa ngetik sendiri, setiap sekolah ingin berbeda katanya ya, dengan bahasa daerah masing-masing misalkan itu bebas. Jadi banyak hal yang ini bisa custom itu kan, walaupun belum sepenuhnya semuanya, tapi silahkan di otak-atik itu cukup membantu nih ya. Malah kedepannya kita berharap ini menjadi kayak semacam CMS gitu ya, benar-benar bisa custom semuanya sehingga setiap sekolah bisa men-setting sesuai dengan keinginannya masing-masing. Mungkin itu ya, Mangga. Baik, kembali Pak Ahmad. Ya, terima kasih Pak Suparman untuk melengkapi jawabannya. Nah, kemudian tadi sempat juga ada yang menanyakan apakah sewanya berapa bulan. Sebagaimana yang tertera di tes. Halo. Suaranya hilang kah? Iya, barusan terputus Pak. Oh, oke. Mohon maaf, mungkin jaringan ya. Ini lanjutannya itu sistemnya ini kan sewa. Nah itu apakah berapa bulan? Mungkin yang ditanyakan itu minimalnya ataupun seperti apa mungkin ya? Baik. Untuk sistem sewanya ini minimal sebulan ya. Jadi kalau sebulan, saya mau tes dulu nih, nyoba. sekalian nyoba, khawatir istilah kata jual kucing dalam karung ya. Mau nyoba dulu nggak tiba-tiba 3 bulan atau 6 bulan. Boleh, minimal sebulan bisa kita layani, insya Allah. Dan tadi nanti ada promonya. Betul. Untuk promo akhir tahun ini, sewa sebulan, tambahan sebulan. Sewa 2 bulan, tetap tambah 1 bulan. Tetap ya. Penambahnya 1 bulan, tetap penambahnya. Nah, jadi kan lumayan hemat lah gitu. Nah, kemudian apakah ketika sewa sebulan, lalu di bulan kedua jadi mati,
kalau tidak diperpanjang, iya, tidak bisa digunakan. Tapi secara data tetap masih milik lembaga Bapak Ibu, gitu. Tidak hilang gitu. Hanya secara fungsi pemakaian di off dulu karena tagihannya belum dibayar. Begitu. Oke. Andai kata cuma sebulan misalkan. Nah, sehingga ini sangat membantu sekali sekolah-sekolah tertentu yang anggap saja biayanya belum terlalu leluasa, maka paket bulanan ini sangat membantu insya Allah. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak Samil, sebelum kita rehat sholat asar. Ini Smart PSB ini dalam bentuk Android atau website katanya? Mungkin website ya kalau yang sudah di. Betul. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini bentuknya aplikasi website ya. Jadi bukan di Android, sehingga bukan sesuatu yang di-download dari Play Store. Jadi tidak ada di Play Store. Jadi nanti si pendaftar pun, pendaftarnya ngebuka alamat website. Misalkan ppdb.assalamschool.sch.id. Misalkan gitu ya. Maka ke alamat website itu akan terbuka form pendaftarannya. Oke, alhamdulillah. Ya mungkin cukup Pak Samil dan Pak Suparman untuk beberapa pertanyaan yang di kolom chat. Semoga informasi dan juga tips dan triknya juga bermanfaat ya untuk kita semua. Dan yang mungkin ada malu-malu untuk bertanya bisa langsung ya menghubungi tadi ke nomor yang tadi. Ataupun mungkin untuk konsultasi ya pesannya. Betul, lebih dalam. Tim PSB Smart juga akan melayani konsultasi gratis gitu ya pesannya. Insya Allah. Oke. Mungkin Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak untuk segala partisipasinya. Semoga dengan keikutsertaan kita semua di sini menambah wawasan bagi kita, menambah juga kemampuan kita dalam hal mencari ataupun menjadikan sekolah kita ini lebih bermanfaat gitu ya untuk siswa-siswa kita yang akan mendaftar kepada sekolah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Mungkin sekian yang bisa tim kami sajikan. Mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Pak Suparman dan Pak Samil atas pemateriannya dan seluruh peserta Bapak Ibu dari berbagai wilayah. Semoga suatu saat nanti kita bisa berjumpa ya dan juga bisa berkolaborasi bersama. Mungkin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih sama-sama. Makasih ya. Ya, sama-sama Pak. Sama. Salah satu sekolah yang menjadi klien kami. Salah satu sekolah klien kami. Sistem PSBM. Terus sedikit ada sholat, gitu. Beres, pas sudah